Transformer One. Udah kelihatan ya di wallpapernya ini udah terpampang nyata si wallpaper Transformer One, yang dimana berarti laptop yang akan kita bahas kali ini adalah Advan Pixwar. Menarik ya. Saya juga penasaran gimana dengan performanya. Nah, di video kali ini saya nggak akan membahas tentang Advan Pixwar aja seperti apa, tapi kita nanti di bagian performanya kita akan membandingkan dengan produk dari Advan yang lainnya, yaitu Advan Workplus yang Ryzen 7. Penasaran seperti apa? Langsung aja lah kita bahas di video kali ini. Dan ya jangan lupa lah, sebelum kita masuk ke videonya, like dulu, komen dulu di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Kalau mau nyumbang-nyumbang di Saweria juga bisa, monggo silakan, di deskripsi ada. Oke, langsung masuk ke videonya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Isokutek. Dan iya, di samping saya sudah ada Advan Pixwar yang lagi nge-hype banget dibahas di luaran sana. Ini adalah sebuah laptop gaming katanya Advan yang harganya itu di kisaran 7 jutaan kalau nggak salah ya. Menarik banget ya, 7 jutaan udah dapat laptop yang looks-nya itu gaming banget teman-teman. Jadi kita akan membahasnya mulai dari desainnya dulu. Di bagian desain ini ya memang kelihatan gaming banget ya, karena di sini Advan khususnya di Pixwar ini itu kerjasama dengan Transformer One. Ini sebenarnya kayaknya melanjutkan dari T-Book ya. Kalau teman-teman ingat, Advan T-Book itu juga collab dengan Transformer. Pixwar ini juga collab dengan Transformer One. Jadi hampir semua yang ada di laptop ini itu kelihatan Transformer banget. Mulai dari bagian belakangnya itu ada logo Autobot, kemudian ada tulisan Transformer One, Advan Transformer One. Dan bukan hanya di bagian belakang layarnya aja, di bagian palm rest-nya, di bagian tempat kalian meletakkan ini, bagian tangan kalian yang sebelah sini, itu juga ada logo-logo Transformer lagi teman-teman. Jadi ada logonya Transformer, ada tulisannya Transformer One, dan ada garis-garis yang disitu menambah kesan laptop ini sebagai laptopnya Transformer. Begitulah. Nah, yang menarik di bagian belakangnya itu ada sebuah LED, 3 buah LED kayaknya di sini yang bisa kalian matikan, kalian hidupkan juga, yang menambah kesan laptop ini laptop gaming gitu. Warnanya biru dan kalian bisa menghidupkan atau mematikannya dengan memencet tombol Fn plus spasi. Nah, di samping-samping dari LED tersebut itu ada 2 buah exhaust untuk keluaran udara panas dari dalam laptop ini. Dan kemudian warnanya ini menarik. Kalau biasanya laptop gaming itu kan hitam, kalau nggak mentok-mentok ya abu-abu lah, nggak ada warna yang mencolok. Nah, Advan Pixwar ini beda. Advan Pixwar ini menggunakan warna sage green atau sebenarnya ya, warnanya itu hijau-hijau telur asin gitulah ya, simpelnya kayak gitu. Dan itu dibumbui dengan ya itu tadi beberapa garis-garis transformer, dan kemudian ada aksen di bagian samping-samping tombol powernya yang mirip dengan grill udara, tapi di sini ternyata nggak ada lubangnya, hanya sebatas hiasan aja. Kemudian ya wis gitulah, ini looksnya memang gaming banget, cuman ya itu tadi ada beberapa yang mungkin kalau misalkan ini selera saya ya, kalau misalkan ini dikurangi, misalkan garis-garisnya aja yang dikurangi nih, itu nambah looksnya akan nambah lebih elegan. Jadi menurut saya garis-garis yang ada di sini itu agak sedikit berlebihannya. Di bagian belakang ada garisnya, di bagian palm rest ada garisnya. Jadi ya memang kelihatan lebih gaming, cuman ya gimana ya. Ya itu sih selera, kembali lagi ke selera. Kemudian kita lanjut ke bagian keyboardnya. Untuk keyboardnya ini Advan banget dengan ya ada tambahan numpad karena ini 15,6 inci, dan selanjutnya ada backlit juga berwarna putih dengan 2 tingkat kecerahan. Untuk feel ngetiknya ya wis standar-standar aja. Untuk bagian touchpadnya ini lumayan luas. Letaknya ada di center tuh tombol spasi yang membuat lebih nyaman lagi ketika kalian untuk mengetik atau menggeser-geser kursor secara bersamaan. Kemudian kita beralih ke bagian layarnya nih. Nah, ini layarnya ini yang membedakan Advan Pixwar ini dengan Workplus tentunya. Si layarnya Advan Pixwar ini itu besarnya adalah 15,6 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080. Dari resolusi ini udah beda nih. Kalau Advan Workplus itu dia menggunakan resolusi WUXGA atau Full HD Plus lah.
yaitu 1920 kali 1200. Yang membedakan ada di bagian rasionya. Kalau rasionya si Pixwar ini adalah 16:9 rasio layar lama. Kalau di Advan Work Plus itu rasionya 16:10, yang dimana rasio 16:10 ini memiliki kelebihan bisa memuat baris atau kolom yang lebih banyak tuh dibandingkan dengan layarnya si Advan Pixwar yang 16:9 ini. Nah, kembali lagi ke layarnya si Advan Pixwar ini, yang disayangkan sekali di sini adalah di bagian refresh rate. Karena laptop ini udah di branding sebagai laptop gaming oleh Advan, kenapa refresh rate-nya masih menggunakan refresh rate 60 Hz? Yang iya sayang banget lah pokoknya. Jadi emang dengan performa yang ditawarkan, nah nanti kita akan bahas, tapi layarnya masih 60 Hz di sini. Jadi kelihatan gimana ya, meskipun dapat FPS yang gede, yang kelihatannya tetap akan mendapatkan 60 FPS saja gitu. Ya tapi sekali lagi ini harganya di kisaran 7 jutaan. Jadi layar 60 Hz dengan besar 15,6 inci dan kemudian resolusinya Full HD, panelnya IPS, dilapisi dengan anti glare, yang menurut saya masih oke lah, dimaklumi lah gitu. Tapi kalau kalian mencari layar yang kekinian, bisa ambil yang Advan Work Plus-nya, meskipun besarnya 14 inci ya. Jadi kembali lagi ke kalian tuh. Untuk bagian display ini lebih memilih ke Advan Work Plus yang Ryzen 7 atau Advan Pixwar ini. Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kemudian kita beralih lagi. Oh iya, yang jelas karena ini 15,6 inci ya teman-teman. Jadi untuk dimensi dari laptopnya sendiri itu gede, lebih gede dibandingkan dengan Advan Work Plus pastinya, dan lebih tebal juga ya kan, karena ini brandingannya udah laptop gaming, tentunya lebih tebal, lebih besar untuk dimensinya. Jadi itu adalah dari segi desainnya aja. Ada yang ketinggalan nih, ada yang ketinggalan. Di bagian atasnya itu ada sebuah webcam yang dimana sudah dilengkapi juga dengan privacy shutter nih di Advan Pixwar. Di Advan Work Plus juga seperti itu, ada privacy shutternya yang resolusinya itu 720p 30 fps. Ini kalau nggak salah Advan Work Plus juga seperti itu ya. Jadi nggak tahu kenapa produk-produk Advan ini untuk webcamnya agak dikurangi ya, mungkin ngejar harga juga ya. Dan selain itu di bagian desain ini materialnya itu menarik ya. Untuk Pixwar ini di bagian belakangnya sini, di bagian belakang layar atau lidnya itu dia menggunakan material metal. Kemudian di bagian bodinya itu menggunakan polikarbonat. Berbeda dengan Advan Work Plus. Kalau nggak salah si Advan Work Plus itu baik di bagian body maupun bagian lid itu menggunakan metal. Ini kalau nggak salah ya. Kalau misalkan salah silahkan dibetulkan lah. Jadi itu aja untuk overall dari desain Advan Pixwar kalau misalkan dibandingkan dengan Advan Work Plus. Jadi semuanya kembali ke kalian, desainnya pengen yang mana tuh. Nah terus kemudian di bagian spesifikasi nih, ini menarik banget. Untuk Advan Pixwar dulu, Advan Pixwar ini dia menggunakan Ryzen 7 6800H, dimana si AMD Ryzen 7 6800H ini dia memiliki 8 core 16 thread. Nah si Ryzen 7 6800H ini dia menggunakan arsitektur Zen 3 Plus dan memiliki kecepatan atau frekuensi sampai 4,7 GHz teman-teman untuk prosesornya, dan TDP-nya itu 45 watt. Nah menurut saya prosesor Ryzen 7 6800 ini masih menarik lah untuk tahun 2025 awal ini. Sedangkan di Work Plus itu kalau teman-teman lihat itu menggunakan Ryzen 7 7735HS yang sebenarnya ini mirip banget deh dengan spesifikasi Ryzen 7 6800H. Arsitekturnya sama, itu di Zen 3 Plus, kemudian jumlah core-nya sama 8 core, thread-nya juga sama 16 thread. Terus kecepatannya itu cuma selisih 0,05 GHz, di mana Ryzen 7 7735HS itu bisa sampai up to 4,75 GHz. Yang ini kan 4,7. Nah, yang Work Plus itu 4,75 GHz. Jadi mirip-mirip banget ya. Terus TDP-nya itu juga sama. Kalau TDP-nya si Ryzen 7 7735HS itu 35 sampai 45 watt. Jadi ini mirip banget. Meskipun satunya 6000 series, satunya 7000 series, tapi ya ini adalah prosesor yang identik sebenarnya. Nah, manakah yang lebih kencang nanti kita bahas ya. Terus kemudian ini kita masuk ke bagian grafiknya. Grafiknya karena ini adalah prosesor yang menggunakan arsitektur yang sama yaitu Zen 3, ternyata untuk grafiknya ini sama persis teman-teman. Dia menggunakan Radeon 680M. Kedua-duanya ya, baik itu di Advan Pixwar maupun di Advan Work Plus yang Ryzen 7. Jadi Ryzen 7 6800H dengan Ryzen 7 7735HS itu menggunakan grafik yang sama, integrated grafik yang sama yaitu Radeon 680M.
yang frekuensinya juga sama, yaitu di 2200 MHz. Jadi emang identik banget lah kedua prosesor ini ya. Terus kemudian yang membedakan apa sekarang? Membedakan adalah di bagian RAM. Nah ini berbeda banget nih. Kalau si Advan Pixwar ini dia karena di branding dengan laptop gaming, ini laptop dia menggunakan RAM berjenis SODIMM, yang dimana bisa dilepas dong kalau SODIMM, DDR5 4800 sebesar 16 GB, yang dimana konfigurasinya itu adalah 8 GB x 2. Sedangkan kalau di Advan Work Plus itu dia menggunakan LPDDR5 yang memiliki frekuensi 6400 MHz, 16 GB juga. Nah inilah yang menjadikan kunci perbedaan performanya nanti, kita akan bahas ya. Tapi ini kembali lagi ke kalian nih, kembali lagi tergantung kalian. Dan saya juga nggak tahu nih, DDR5 di sini kan frekuensinya 4800, apakah bisa di-upgrade ke frekuensi yang lebih tinggi? Nah, kalau dari websitenya si AMD, Ryzen 7 6800H di sini itu hanya cuma bisa support DDR5 4800 atau LPDDR5 6400. Jadi bisa dibilang ya ini laptop meskipun kalian upgrade RAM-nya, supportnya yang cuma DDR5 4800. Ya ini adalah perbedaan yang pertama yang nantinya akan membedakan performanya. Kemudian untuk storage-nya sama persis, yaitu 512 GB PCIe Gen 3 yang kecepatannya US 3000-an, lumayan cepat. Apakah masih bisa di-upgrade? Nah itu juga saya kurang tahu. Tentunya masih bisa diganti, tapi nggak tahu apakah bisa diganti ke PCIe Gen 4 atau tidak. Nah mungkin teman-teman yang di sini ada yang tahu bisa diganti ke PCIe Gen 4. Kalau bisa, wah ini mantap. Terus selanjutnya prosesor udah, grafik udah, RAM udah, terus storage udah ya. Oh baterainya sekarang. Untuk baterai si Advan Pixwar ini itu 58 Wh dengan adapter charger 100 watt. Untuk adapternya sama persis ya, dayanya itu sampai 100 watt, cuman beda model aja. Dan untuk baterainya ternyata juga sama persis, yaitu 58 Wh. Jadi untuk baterai dan chargernya ini mirip banget antara Advan Work Plus yang Ryzen 7 dengan Advan Pixwar ini. Hampir semuanya memang itu sama persis teman-teman. Nah dengan spesifikasi yang seperti ini, nah gimana performa dari Advan Pixwar ini kalau dibandingkan dengan Advan Work Plus Ryzen 7? Nah kita bahas pelan-pelan sekarang. Oke, sebelum kita masuk ke pengujiannya, di Advan Pixwar yang satu ini maupun Advan Work Plus itu ada mode yang bisa kalian pilih dengan menekan tombol Fn+X. Nah, menariknya di sini namanya baru nih di Advan Pixwar. Ada mode ekonomik, standar, dan juga turbo. Kalau di Work Plus itu kalau nggak salah silent, balance, dan juga rich mode. Kalau nggak salah ya namanya kayak gitu. Tapi intinya sama lah. Mode-mode ini adalah untuk mengatur gimana performanya yang kalian inginkan gitu, mau yang hemat daya atau yang standar atau yang paling mentoknya. Nah kita bandingkan aja di sini langsung ya antara hasil dari si Advan Work Plus dengan Advan Pixwar ini. Oke, seperti biasa kita jalankan dulu untuk software sintetis benchmark di sini. Nah kita bahas Pixwarnya dulu ya. Saya ambil di sini mode ekonomik, mode yang paling rendah, dan mode turbo. Dan kalian bisa lihat di sini untuk perbedaannya ya pasti beda ya antara mode turbo dan mode ekonomik. Dan ya untuk tes di sini semuanya pakai charger ya. Jadi saya ingin emang mendapatkan hasil yang maksimal dari beberapa mode tersebut. Kemudian yang mengejutkan adalah di ketika looping Cinebench R23 selama 30 menit ya dengan mode ekonomik maupun mode turbo dengan charger. Ini hasilnya stability-nya itu luar biasa guys. Mulai dari looping pertama sampai looping terakhir itu mirip-mirip banget. Kalau kalian lihat di sini itu garisnya hampir lurus ya. Biasanya kan untuk looping pertama itu akan mengalami kenaikan gitu ya, lonjakan dulu habis itu nanti baru turun dan stabil. Kalau ini enggak, dia mulai dari pertama sampai akhir itu mendapatkan skor yang mirip-mirip, yang tingkat stabilitasnya menurut saya luar biasa dari Advan Pixwar ini. Nah suhunya ketika kita looping Cinebench R23 selama 30 menit ini, nah ini yang menarik nih. Di mode ekonomik, nah mode ekonomik itu rata-ratanya ada di 72 derajat untuk core temperaturnya. Kemudian di mode turbo itu ada di rata-rata 91 derajat Celcius. Nah ini jadi pertanyaan, apakah mode turbo ini bisa dipakai terus-menerus? Menurut saya, saran saya sih jangan. Kalau memang mentok-mentok kalian harus menggunakan mode turbo terus, ya kalian gunakan fan tambahan untuk support
sistem pendinginan dari laptop yang satu ini gitu, biar suhunya lebih dingin lagi. Kalau misalkan pengen aman ya di mode balance atau mode standar yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau pengen lebih hemat lagi ada mode ekonomik tadi di 71 derajat yang dimana ini menurut saya suhu paling aman lah, enak banget gitu. Nah, gimana dengan Advan Work Plus sekarang ketika tes untuk software sintetisnya? Jadi di sini saya akan langsung menunjukkan hasil benchmark di beberapa tes software sintetis ya. Untuk CPU-nya nih, untuk CPU-nya dulu ya. Dan di sini kita menggunakan charger dan kemudian kita gunakan mode yang paling kencang. Di Advan ini berarti Advan Pixwar ini mode turbo, di Advan Work Plus itu mode rage atau rage mode. Nah, kalian bisa lihat yang biru itu adalah Advan Work Plus dan yang merah adalah Advan Pixwar. Dan kita bisa lihat di sini perbedaan dari skor yang didapatkan ketika kita menjalankan software sintetis untuk benchmarknya di R15, R20, R23 bahkan CPU Z. Khusus untuk CPU Z ini beda. Di Zenbench itu semuanya yang unggul adalah Advan Work Plus. Sedangkan Advan Pixwar hanya ada di CPU Z. Bisa dikatakan kalau di software sintetis ini yang lebih unggul adalah si Advan Work Plus yang Ryzen 7 7735HS. Nah, ini kayaknya pengaruh dari RAM-nya teman-teman yang frekuensinya lebih kencang. Nah, ternyata ini juga ngaruh ke performa GPU-nya gitu. Jadi GPU-nya kan sama ya, Radeon 680M. Tapi ternyata setelah kita tes, nah ini kalian bisa lihat juga di sini Advan Work Plus tetap biru ya, kemudian Advan Pixwar itu yang merah. Kalian bisa lihat untuk TimeSpy grafik skornya. Di TimeSpy itu Advan Work Plus memperoleh 2440, sedangkan Advan Pixwar itu 2371. Night rate itu juga gitu, 32.000 untuk Advan Work Plus, 30.000 untuk Advan Pixwar. Dan ini mempengaruhi banget tuh ketika nanti kita tes di software benerannya gitu, kayak Adobe Premiere, Blender dan sebagainya, nanti kita bahas ya. Jadi di sini memang ada pengaruh daripada si RAM-nya LPDDR5 6400 kelihatan banget ya. Mulai dari CPU-nya itu kemampuannya skornya lebih tinggi si Advan Work Plus, kemudian GPU-nya juga seperti itu, GPU score itu juga seperti itu, lebih tinggi si Advan Work Plus. Nah, sekarang suhunya Advan Work Plus gimana? Suhunya Advan Work Plus itu kebetulan yang kita tes dulu waktu review Advan Work Plus itu adalah looping Zenbench R15, sedangkan yang tadi kan R23. Ya, sebenarnya mirip-mirip ya. Ini hanya untuk penggambaran suhunya aja. R15 looping 20 kali pada waktu kita looping di Advan Work Plus, ternyata di mode Rage atau Rage mode itu di 90-an derajat, sedangkan di mode silent itu ada di 77 derajat. Jadi mirip-mirip lah suhunya antara si Advan Work Plus dengan Advan Pixwar ini. Yang membedakan tadi itu skor dari CPU-nya, bahkan skor dari GPU-nya yang sebenarnya ya nggak terlalu jauh lah ya untuk perbedaan skornya, tapi ada perbedaan lah seenggak-enggaknya di sini. Nah, oke, kita akan membuktikan langsung perbedaan dari software sintetis tadi ke software yang beneran. Kita coba untuk Adobe Premiere Pro CC, kemudian kita coba untuk Blender teman-teman ya, sebagai perbandingan langsung di sini. Gimana kalau kita buat sebagai content creation ya. Advan Pixwar ini kita langsung, oh ya, di sini pakai charger semua, pakai mode turbo semua. Jadi biar kelihatan performa maksimalnya seperti apa. Jadi di Adobe Premiere kita menggunakan project yang sama, yaitu video berdurasi 1 menit 21 detik, video vertikal dengan basic cutting dan coloring. Pokoknya ini sama persis lah untuk projectnya. Dan kita render di sini render Full HD. Dan ternyata teman-teman, untuk di Advan Pixwar ya, Advan Pixwar nih, untuk render Full HD-nya itu dia membutuhkan waktu 1 menit 19 detik. Sedangkan di Advan Work Plus itu 1 menit 16 detik. Jadi ada perbedaan memang di sini sedikit banget ya. Tapi kelihatan kalau misalkan kita nanti render di 4K atau di video yang lebih panjang itu akan kelihatan perbedaannya. Nah, ini bedanya berarti cuma 3 detikan aja lah. Yang menurut saya ini ya performanya mirip-mirip. Bisa dikatakan mirip lah ya. Nah, selanjutnya untuk Blender. Blender kita render di sini BMW 27. Untuk di Advan Pixwar ini dia butuh waktu 3 menit 27 detik. Sedangkan di Advan Work Plus itu butuh waktu 3 menit pas. Nah, ini ada perbedaan nih. Lagi-lagi si Advan Work Plus lebih kencang tuh dibandingkan dengan Advan Pixwar ini. Ya, tentunya tadi itu. Salah satu penyebabnya adalah frekuensi dari RAM-nya yang berbeda.
Akhirnya ketika kita tes seperti rendering seperti ini, baik itu di Adobe Premiere tadi, itu kelihatan akan ada perbedaan dari kecepatan renderingnya. Sekarang kita akan masuk ke gaming teman-teman. Gaming gimana? Apakah lebih kenceng si Advan Pixwar yang di branding gaming atau lebih kenceng Advan Work Plus yang di branding sebagai laptop tipis ringan? Nah, penasaran ya? Kita masuk, kita bahas pelan-pelan di sini. Sebagai perbandingan di sini ya kita lakukan 2 tes gaming aja, F122 dengan Red Dead Redemption 2 dan di mode turbo dan menggunakan charger. Jadi ini performanya mentok ya, yang bisa dilakukan oleh si laptop masing-masing laptop tersebut. F1 2022 dengan settingan resolusi Full HD, kemudian presetnya ultra low. Ini sama ya, antara si Pixwar dengan Work Plus itu settingannya sama persis. Dan ternyata si Advan Pixwar ini dia memperoleh average FPS itu 87 FPS. Sedangkan di Advan Work Plus dengan settingan yang sama itu mendapatkan average 92 FPS. Dengan kata lain, performa untuk gamingnya di F1 menang Work Plus, guys. Padahal yang di branding gaming ini. Nah, ayo Advan gimana tuh? Nah, selanjutnya kita tes lagi lah di Red Dead Redemption 2 dengan settingan Full HD tetap untuk resolusinya, dan kita ambil presetnya itu di favor performance atau mentok kiri lah semuanya. Dan ternyata si Advan Pixwar itu mendapatkan average 35 FPS-an. Sedangkan si Advan Work Plus itu memperoleh 31 FPS-an. Nah, ini agak beda nih, lebih menang si Advan Pixwar. Nah, ini kurang tahu juga ya, apakah saya salah ngetes atau gimana. Tapi ya bisa dikatakan untuk gaming F1 menang si Work Plus, untuk gaming si Red Dead Redemption menang si Pixwar. Yang bisa dibilang sebenarnya kalau kita lihat ya cara average FPS-nya atau performanya itu mirip-mirip lah antara si Pixwar maupun si Work Plus. Nah, khusus untuk Advan Pixwar nih, karena Work Plus kan waktu itu belum keluar ya Wukong, nah jadi nggak ada kita nggak dapat tesnya. Tapi di Advan Pixwar ini kita coba untuk ngetes Black Myth Wukong. Nah, dengan settingan yang teman-teman bisa lihat di sini yaitu resolusinya 1920x1080, kemudian grafik presetnya ada di low semuanya dan mendapatkan average 52 FPS. Sebenarnya Advan Pixwar ini itu sudah sangat cukup kalau misalkan teman-teman butuh laptop gaming yang dipakai untuk ngegame tipis-tipis. Terus kemudian ya gamenya mungkin tidak memerlukan settingan yang mentok kanan, yang penting bisa untuk ngegame, ini bisa dipakai. Nah, tapi kalau misalkan kalian butuh yang lebih tipis dari ini, lebih ringan dari ini, itu Advan Work Plus Ryzen 7 itu bisa juga kalian pilih gitu, yang performanya yang mirip-mirip dengan ini. Jadi tergantung kalian, kalau butuhnya tipis ringan, performanya mirip dengan ini ya Advan Work Plus. Kalau butuhnya itu looksnya gaming banget, kemudian layarnya lebih besar, terus kemudian ya mungkin dari segi apa ya, perlampu-lampuan dan desainnya itu gaming banget ya, wis Advan Pixwar ini jadi pilihan kalian. Yang jelas di antara keduanya, baik Advan Pixwar maupun Advan Work Plus yang Ryzen 7 itu tergantung kalian, kebutuhan kalian gimana, kalian harus bisa menyesuaikan dan kalian pilih yang sesuai dengan kebutuhan dan budgetnya. Jadi seperti itu untuk pembahasan mengenai Advan Pixwar ini kalau dibandingkan dengan Advan Work Plus yang Ryzen 7. Nah, gimana tuh menurut kalian? Kalau misalkan ada kurang, mohon maaf, bisa kalian tambahkan di bawah, atau mungkin ada yang salah dari penyampaian saya, silakan tambah-tambah di kolom komentar di bawah. Dan ya, terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya yang bingung milih Advan Pixwar atau Advan Work Plus, bisa tonton ini ya. Dan terima kasih sekali lagi, jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan subscribe. Kalau misalkan pengen dukung saya, bisa melalui Saweria juga, di bawah juga ada linknya. Dan ya, sekali lagi terima kasih. Saya Afat pamit undur diri, sampai jumpa di video review berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.